Om Swastiastu, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjut pada video pada bagian yang kedua di channel acara agama Hindu ini. Sebuah channel edukasi khusus tentang ajaran agama Hindu berisikan tentang filosofis atau tatwa, nilai, fungsi, makna, etika atau susila, juga berisikan tentang pedoman ritual keagamaan Hindu. Pada pembahasan pengantar sebelumnya kita membahas mengenai 4 elemen penting dalam agama Hindu, membahas trik rangka dasar agama Hindu, dan terpenting adalah Banten sebagai kelompok besar dalam yajna berasal dari unsur agama dan budaya atau tradisi. Banten merupakan wujud yajna yang bersumber kitab Bhagavad Gita bab 5 sloka 2, salah satu ajaran Bhakti Marga atau jalan Bhakti. Namun sebenarnya Banten atau ritual agama Hindu tidak saja ada di jalan Bhakti, melainkan juga berada di jalan Jana Marga atau jalan pengetahuan, Karma Marga atau tindakan yang berbuah hasil, juga Raja Marga yaitu ketekunan tinggi dalam hubungan dengan Tuhan. Munculnya yajna atau panca yajna didasarkan pada 3 hutang manusia yang disebut dengan Trirena, yaitu Dewarena berupa hutang kepada para dewata yang telah memberikan kehidupan dalam penciptaan, pemeliharaan dan peleburan serta manifestasi fungsi dewata lainnya. Resirena yaitu hutang kepada para resi atau orang suci yang sejak dalam kandungan sampai mati dituntun oleh orang suci. Kemudian Pitrarena yaitu hutang kepada para leluhur baik pendahulu maupun orang tua yang masih hidup. Baiklah, kita masuk pada pembahasan kali ini secara mengkhusus membahas mengenai salah satu unsur paling pertama dan penting keberadaannya, namun bentuk dan cara membuatnya sangatlah sederhana. Kenapa disebut paling pertama atau penting? Karena unsur Banten ini adalah pokok pertama yang harus ada dalam hampir setiap jenis Banten yang ada. Unsur ini disebut dengan porosan. Jika diartikan dari namanya dapat diartikan sebagai poros atau tengah, namun lebih tepatnya artinya adalah Purusha. Purusha itu adalah unsur kesadaran yang diciptakan oleh Tuhan yang bersifat transenden atau tidak terpikirkan dalam 2 aspek Tuhan. Aspek Tuhan sebagai Nirguna Brahman menciptakan dirinya sendiri dalam bentuk Saguna Brahman seperti yang disampaikan dalam kitab Rigveda 10.129. 1-2 Saguna Brahman itulah wujud-wujud Tuhan yang memiliki fungsi dan sifatnya masing-masing. Demikian juga dalam konsep Tripurusha, Purusha atau aspek Sadasiwa dalam sarana Banten adalah porosan yang berada dalam semua tingkatan Banten. Sebab Paramasiwa adalah aspek Tuhan dalam bentuk Nirguna Brahma atau tidak berwujud, tidak terpikirkan dan bukan ini bukan itu. Sedangkan Saguna Brahman dan Sadasiwa adalah konsep yang diawali dengan penciptaan Roa Bineda yaitu Purusa dan Prakrti atau disebut juga dengan kesadaran dan ketidaksadaran seperti yang disampaikan pada kitab Rigveda 10.92. Khusus dalam pembahasan ini bahwa Purusha inilah esensinya yang berada dalam porosan. Porosan terdiri dari unsur daun kelapa yang sudah hijau, selepan, yang dipotong secara miring yang menyisakan 2 bilah daunnya yang menyimbolkan aspek Purusha dan Prakrti. Purusha dan Prakrti ini adalah bagian dari Tripurusha yang disebut dengan Sadasiwa. Kemudian terdapat unsur gambir, jika tidak ada bisa menggunakan buah pinang yang berwarna merah kekuning-kuningan melambangkan Dewa Brahma sebagai pencipta dengan aksara Ang. Kemudian daun sirih yang masih hijau merupakan simbol dari Dewa Wisnu dengan aksara Selanjutnya adalah pamor berwarna putih melambangkan Dewa Iswara atau Siwa dengan aksara Mang. Namun ada juga pemahaman lain bahwa daun kelapa merupakan unsur prakrti atau ketidaksadaran, sedangkan daun sirih, pamor dan gambir adalah Purusha atau kesadaran. Kesadaran dibungkus oleh ketidaksadaran atau juga dimaknai dalam diri manusia yaitu Atman yang dibungkus oleh badan kasar. Cara membuatnya adalah pertama memotong daun kelapa yang sudah tua sekitar 2 cm dengan arah menyamping. Kemudian memotong daun sirih diperkirakan 2 cm persegi. Mengoleskan pamor di atas daun sirih, kemudian menaburkan serbuk batu gambir di atas pamor. Selanjutnya melibat daun sirih dengan menyilang saling menutupi sehingga berbentuk segitiga.
Setelah selesai lipatan, daun sirih dimasukkan ke dalam bilahan daun kelapa tadi dan dikunci atau dijahit dengan menggunakan semak atau lidi dari bilahan bambu yang kering. Kenapa harus bambu sebagai sarana pengikat atau menjahit porosan tersebut? Tentu bambu selain wujudnya yang kuat pada akar dan batangnya juga sebagai simbol kekuatan dan keteguhan yang semakin lama semakin kuat dengan tidak menyombongkan diri. Selain pertanyaan tersebut, juga terdapat pertanyaan sejenis lainnya. Pertanyaan itu seperti kenapa harus daun sirih, kenapa harus pamor, kenapa harus batu gambir dan kenapa menggunakan daun kelapa yang sudah hijau bukan yang masih muda atau kuning digunakan bukan sarana lainnya adalah makna atau alasan tertentu? Kemudian kenapa lipatan daun sirih berbentuk segitiga? Menurut Reid dalam artikel Bawa Atmaja dan kawan-kawan, 2015, menjelaskan bahwa daun sirih, Piper betlei, mengandung narkotik lunak. Pengonsumsian sirih dipadukan dengan buah pinang, reca katehu, dan kapur. Campuran ini bereaksi secara kimiawi berbentuk alkaloid yang menenangkan otak dan sistem syaraf sentral. Daun sirih dipersembahkan kepada roh leluhur dan digunakan untuk ritual penyembuhan dan ritual daur hidup. Daun sirih dikaitkan dengan ritual sosial, yakni penghormatan terhadap tamu. Mengunyah sirih, buah pinang, pamor, dan kapur bisa mengacu kepada daya seksualitas. Pasangan suami istri sebelum bersanggama lazim mengawalinya dengan makan sirih, pinang, dan kapur guna mengharumkan napas dan menenangkan perasaan yang berlanjut pada optimalisasi daya hubungan intim. Kelima, akibatnya sirih dan pinang dijadikan simbol perkawinan, pertunangan dan ajakan bercinta. Menurut Lehnen, 2006, gambir merupakan ekstrak sari air kering yang diperoleh dari daun, daunan dan ranting muda tanaman gambir, Uncaria gambia ros, atau Jasminum sp, termasuk familia Rubiaceae. Komponen kimia utama gambir adalah katekin dan tanin. Katekin dan tanin mempunyai manfaat yang berbeda. Katekin bermanfaat untuk bidang kosmetik dan farmasi sedangkan tanin digunakan sebagai bahan penyamak kulit. Tanin yang diproduksi dunia 90%, 3 diantaranya digunakan sebagai penyamak kulit. Secara tradisional gambir dapat digunakan sebagai pelengkap makan sirih. Pengolahan membutuhkan pemanasan yang tinggi dan bersifat panas. Atas sifat itulah dipercaya menjadi simbol stiti atau pencipta sebab segala yang ada bermula dari unsur panas dan cahaya dalam penciptaannya. Daun sirih memiliki sifat penyembuhan dan antiseptik. Seperti dahulu jika sakit pada mata cukup merendam mata dengan air hangat berisi daun sirih sehingga mata perlahan-lahan menjadi normal kembali. Karena sifat mulia daun sirih inilah tepat digunakan sebagai pengganti sifat dari Purusha Wisnu sebagai pemelihara. Bubuk pamor putih adalah sebuah bubuk yang berasal dari proses panjang karang laut yang dihancurkan menjadi halus kemudian diaduk dengan udara dan dicampur ari kemudian disaring berkali-kali sehingga menghasilkan serbuk yang bersih. Proses peleburan inilah yang menjadi dasar penggunaan serbuk pamor putih sebagai simbolik iswara atau siwa sebagai fungsi peleburan. Daun kelapa yang sudah hijau memiliki simbol purusa dan prakerti atau ruabineda. Sebab pada daun yang sudah hijaulah proses pertemuan panas dan dingin terjadi dalam fotosintesis untuk menghasilkan sebuah bunga dan buah. Dipilihkan kelapa karena pohon kelapa disebut juga pohon serbaguna yang memiliki berbagai fungsi dan manfaat bagi manusia. Lipatan segitiga adalah melambangkan Trimurti itu sendiri. Juga melambangkan Trikona yaitu lahir, hidup dan mati. Melambangkan triguna yaitu sifat satwam atau sifat tenang, rajas yaitu sifat aktif dan sifat tamas atau lambat. Bisa pula dikaitkan dengan trisamaya yaitu 3 dimensi waktu dalam agama Hindu, yakni Atya, Nagata, dan Wartamana yaitu 3 rangkaian waktu, yakni masa lalu, masa kini dan masa depan. Masa lalu menentukan masa kini. Masa kini menentukan masa depan. Manusia berkewajiban menumbuh kembangkan kesadaran trikona, kesadaran 3 waktu atau kesadaran sejarah dalam merancang kehidupannya, yakni belajar dari pengamalan masa lalu sebagai landasan bagi kehidupan masa kini yang lebih baik guna membangun masa depan yang lebih baik pula. Melambangkan Trihita Karana yaitu suatu poros yang menyebabkan adanya keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan,
manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam. Juga melambangkan Trikaya Parisuda, yaitu mengarahkan pikiran menjadi tenang, perkataan membawa kedamaian, dan perbuatan dan tindakan menjaga keharmonisan. Kembali membicarakan terkait kata dan unsur yang terdapat dalam porosan. Karena dikatakan poros atau pusat, maka porosan selalu ada dalam setiap unsur Banten upakara agama Hindu di Bali. Porosan atau purusha sebagai unsur inti kesadaran atau inti utama, juga sebagai simbol dari awal dari segala kehidupan. Tentu ini menjadi sangat penting keberadaannya. Penting dipahami makna dan fungsinya, penting dihayati dalam upaya memperoleh arus gelombang Tuhan, getaran rohani dan kesadaran diri. Jika kita ceritakan bahwa awal mula penciptaan alam semesta ini akibat dari Tuhan dalam aspek Nirguna Brahman atau Paramasiwa, mewujudkan dirinya dalam aspek Saguna Brahma atau Sadasiwa. Kemudian dari Saguna atau Sadasiwa munculkan Siwatma atau percikan-percikan dari Nirguna Brahma. Berawal dari Brahman muncullah Paramaatma, dari Paramaatma muncullah Atman. Maka Paramaatma inilah disebut dengan Purusa atau Saguna Brahman, juga Sadasiwa itu sendiri. Paramaatma adalah Atma yang utama, yaitu Trimurti itu sendiri. Trimurti memiliki tugas sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur dalam aspek Purusha. Aspek Purusha tidak akan lengkap dalam menjalankan tugas tanpa adanya Prakrti yang mewujudkan dirinya menjadi Sakti. Dewa Trimurti disebut dengan Trisakti. Sakti Dewa Trimurti melekat menjadi satu dalam kesatuan porosan, yaitu Brahma Saktinya Dewi Saraswati, Wisnu Saktinya Dewi Laksmi, dan Siwa atau Iswara Saktinya Dewi Parwati. Dapat juga dipahami bahwa terbentuknya Trimurti dan Trisakti akibat gesekan atau persinggungan aspek Purusha dan Prakrti. Setelah terbentuknya Trimurti dan Trisakti, maka barulah muncul dewa dan dewi lainnya sebagai pelengkap proses penciptaan, pemeliharaan dan peleburan yang jumlahnya dikatakan dalam Rig Wedai 139:11 menyebutkan ada 33 dewa yang berada di surga, di bumi dan di langit. Setelah adanya para dewata tersebut yang bertugas dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, barulah terwujudnya alam semesta beserta isinya, termasuk di dalamnya adalah manusia. Demikian juga adanya dengan Banten, intinya selalu ada porosan di dalamnya. Kemudian dari porosan barulah muncul Banten-Banten lainnya, dari yang kecil sampai yang besar. Misalnya dari yang terkecil yaitu Canang Sari, lebih tinggi Daksina, lebih tinggi lagi Pejati, Resigana, sampai Banten Nyatur, atau ada lagi yang lebih besar, semuanya memiliki unsur porosan di dalamnya. Porosan adalah jiwa dari setiap Banten yang dari kecil, atau disebut Nistaning Nista, sampai dengan Banten dalam ukuran utamaning utama. Sebab tanpa adanya porosan tentu akan menghilangkan jati diri Banten tersebut, menghilangkan unsur gelombang Tuhan, frekuensi Tuhan, dan menghilangkan makna dan teologi ketuhanan yang kuat. Porosan mengajarkan manusia agar jangan sampai menghilangkan atau mengabaikan jati diri, sang diri sesungguhnya. Dalam diri kita terdapat kesadaran, yaitu Atma. Merupakan percikan terkecil dari Paramatma yang bersumber langsung dari Brahman atau Tuhan. Sehebat apapun, sekuat apapun, setinggi apapun jabatannya, sesakti apapun ilmunya, tetap jiwa manusia adalah Atma yang sama dengan penghuni tubuh manusia lainnya, yang memberikan kekuatan kepada tubuh untuk hidup dan berbuat. Tidak ada yang lebih utama dari sang tubuh yang tersinkronisasikan dengan sang diri atau Atma, karena tubuh yang terkoneksi dengan Atma akan selalu merasakan kebahagiaan, merasa puas, tidak khawatir, tidak dengki, tidak mudah terserang penyakit fisik dan mental, dan tidak ada perselisihan dalam diri dan di luar diri. Porosan memberikan pendidikan dan pelajaran kepada manusia bahwa manusia adalah bagian kecil dari Tuhan,
agar manusia selalu eling atau ingat kepada Tuhan yang berada dalam diri untuk mencapai Tuhan yang transenden atau nirguna menuju alam moksa atau keabadian. Demikian pembahasan materi acara agama Hindu yang kedua ini, khusus membahas tentang porosan. Sebab porosan merupakan hasil kristalisasi antara elemen tatwa atau filosofi di dalamnya, elemen susila atau etika tentang pemujaan dan kesadaran diri untuk selalu saling menghargai dan menghormati. Elemen acara agama Hindu sebuah kristalisasi unsur agama dan budaya Bali. Porosan bersifat sakral yang akan lebih tepat dan berguna jika berada dalam 4 elemen agama Hindu, yaitu mengetahui sumber rujukan dalam Weda, dihaturkan pada hari suci, dihaturkan pada tempat suci atau tempat yang disucikan kemudian dilaksanakan oleh orang suci. Mari kita belajar bersama-sama saling meningkatkan kualitas diri dengan saling mengisi dalam kolom komentar agar terus meningkatkan kualitas channel ini di masa mendatang. Jika ada yang kurang tepat atau keliru dalam penyampaian materi ini mohon dimaafkan. Silahkan like dan subscribe, selanjutnya berikan komentar untuk peningkatan channel ini. Selanjutnya akan saya sajikan materi-materi pendalaman lainnya yang berhubungan dengan acara agama Hindu. Terima kasih dan sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Om Santi 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 Om.